Ya, shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam. Shalom, shalom. Shalom. Oke, shalom, shalom semua. Shalom Elisa, Kitin. Shalom Stefani, Rururu. Shalom Kak Andi Setiawan. Shalom Christian. Shalom Mistia, Listi. Shalom. Shalom. Shalom Nathan, Udino. Shalom Nika. Shalom Shalom. Bibi. Oke, shalom, shalom. Oke teman-teman, kita masih ada waktu teman-teman untuk ajakin teman-teman kampusnya atau teman-teman pekerjaannya buat bisa join ya. Shalom Lydia, shalom Ruth Febrianti, shalom semua. Shalom. Selamat datang. Shalom. Shalom, Oke Kak. teman-teman, shalom Ruth. Kita memasuki akhir bulan Oktober ya. Bulan ini kita sudah belajar banyak tentang covenant ya, tentang perjanjian. Yang pertama, minggu pertama waktu kita juga di jaringan doa nasional, kita belajar bahwa tentang perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, kita berjanji sebagai sebuah keluarga di PMK, di komunitas, seperti itu. Yang ketiga kemarin dari Kak Nika, kita juga belajar tentang bagaimana respon hati kita ketika kita berjanji, menerima janji Allah itu sendiri. Nah, teman-teman, pada malam hari ini, kita akan sama-sama belajar yaitu tentang bagaimana mengerti janji Tuhan atas bangsa ini. Dan teman-teman, karena ini adalah tanggal 27 Oktober dan besok adalah 28 Oktober, pas Sumpah Pemuda ya teman-teman. Jadi kita mau sama-sama khususkan malam hari ini untuk kita bersama-sama berdoa, menyembah bersama untuk bangsa kita. Dan nanti juga akan ada pembawaan firman yang akan disampaikan oleh Mas Priambodo Adi Esmis ya dari Solo. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk ngajak teman-temannya untuk kita bersama-sama berdoa, menyembah sebagai keluarga untuk bangsa ini sebagai kesatuan tubuh Kristus di PMK. Dan kita mau sama-sama setelah acara ini, selesai acara ini malam hari ini, kita juga mau bawa berkat, bawa dampak, bawa api, bersaksi tentang Kristus ke orang-orang di sekitar teman-teman. Mari teman-teman kita mau sama-sama belajar, memuji, menyembah. Kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa ini. Oke teman-teman, masih ada kesempatan waktu. Shalom, shalom yang baru join, Feby Tesalonika, shalom. Shalom Salsabila Gabriel Rizdarini. Shalom Steph Dewi, shalom, shalom. Selamat bergabung di University House of Prayer. Apa sih University House of Prayer Indonesia? Jadi University House of Prayer adalah sebuah komunitas interdenominasi ya, dari berbagai macam latar belakang gereja PMK, di mana kita memiliki kerinduan yaitu berdoa untuk bangsa ini dan menggenapi panggilan setiap mahasiswa di negeri ini, teman-teman. Jadi yang baru pertama join nggak tahu ini acara apa ya. Nah, seperti itu. Jadi University House of Prayer itu adalah komunitas interdenominasi, teman-teman, yang kita sama-sama memiliki kerinduan untuk bangsa ini. Ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada kasih untuk bangsa ini, teman-teman. Jadi kita mau sama-sama pray, berdoa untuk bangsa ini ya. Shalom Bella, shalom, selamat datang. Shalom, shalom. Shalom. Halo, shalom. Oke, teman-teman ya. Jadi sekali lagi malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan berjanji atas bangsa Indonesia yang akan dilayani oleh Evangelis Priambodo Adi Esmis ya dari Solo, yang kita sama-sama banyak belajar nih apa sih janji Tuhan atas bangsa ini, seperti itu. Dan saya percaya dan yakin masih banyak teman-teman di luar sana yang perlu mengerti isi hati Tuhan untuk bangsa. Silahkan teman-teman bisa ajak join untuk kita sama-sama banyak belajar, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita mau sama-sama memulai dulu menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau nanti mendengarkan firman Tuhan.
sebelum kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, ada satu ayat yang saya digerakkan untuk membacakan ke teman-teman, yaitu di Yosua 24 ayat ke-15, yaitu adalah, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah perjanjian Yosua dengan bangsa Israel yang diperbarui di Sikem ketika Yosua akan meninggal saat itu. Dan saya sedang percaya dan yakin bahwa apa yang disampaikan Yosua malam hari ini, apa yang disampaikan Yosua pada bangsa Israel di Sikem itu adalah seperti kita hari ini, di mana kita juga sama-sama belajar mengerti sebagai sebuah keluarga untuk kita tetap berdiri, berjuang dengan iman Kristen kita, untuk kita terus berjalan bersama dengan Allah kita, mengerjakan bangsa ini lewat kampus kita, keluarga kita, gereja lokal, dan setiap apapun yang Tuhan percaya dalam hidup teman-teman, tetaplah pegang teguh janji Allah itu dalam hidup teman-teman. Kita mau sama-sama menyembah, kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hati kami Bapa malam hari ini Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami kepadamu Tuhan. Kami nggak mau malam hari ini menjadi malam yang sia-sia. Kami mau menangkap alam yang penuh bersama dengan Engkau, melewati setiap musim hidup kami, bersama dengan Bapa yang terus menyertai kami, Allah yang memelihara kami, Allah Tritunggal, Sang Penebus dan Juru Selamat kami malam hari ini. Kami mau sama-sama datang di hadirat-Mu. Kami mau sama-sama belajar untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau taruh kepentingan kami Tuhan. Kami mau gantikan kepentingan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi. The kingdom come, they will be done. Kami serahkan hati, mata kami, telinga kami, untuk kami bisa malam hari ini bisa tertuju padamu, untuk kami bersama-sama menyembah Engkau. Kami bawa bangsa ini Tuhan. Kami bawa setiap kampus kami Tuhan. Kami bawa setiap hati untuk kami anak-anak rohani yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ke dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa janji-Mu ya dan amin atas bangsa ini. Janji-Mu ya dan amin atas setiap kampus di kota kami. Janji-Mu ya dan amin atas 34 provinsi. Kami sungguh percaya dan yakin. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face fall upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Kaya mo nyatakan atas bangsa ini, the Lord bless you. Lord bless you, amen,
His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Kaya mo nyatakan atas bangsa ini Tuhan. Lord bless you, amen, and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Kami nyatakan atas bangsa kami. Amin. 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 Engkau menjaga bangsa kami. Amin. Engkau menjaga bangsa kami. Amin. 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 Yes. Amin. Amin. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. The Lord bless Indonesia. Lord bless you, berkati negerimu and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His, amen, face toward you and give you peace. The Lord bless you. Lord bless you, amen, and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, bless His, come on, face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their
children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. Amen. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Mari kita mau sama-sama renungkan ini, berdoa untuk bangsa ini. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence be upon you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. May His presence go before you and around you and around you and around you and within you. He is with you. He is with you. May His presence go before you and behind you, beside you and around you and within you. He is with you. He is with you.
May His presence go before you and behind you and beside you and around you and behind you. He's with you, He's with you. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generation and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and around you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you. May His presence go before you and behind you and beside you and around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. He's for you, 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 for you, He's 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 for you. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generation
and your children, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, go before you, and beside you, and around you, and with you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Itu doa kami atas bangsa kami, Bapak. Kami sungguh percaya Kau memberkati setiap negeri kami. Kau membangkitkan setiap semangat anak-anak muda di bangsa ini. Kami sungguh percaya Engkau menyertai, Engkau mengasihi setiap kampus, Engkau mengasihi setiap lapangan pekerjaan, Engkau mengasihi setiap sekolah demi sekolah yang ada di bangsa ini. Haleluya. Besar ajaiblah karyamu, benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, amin, yang Maha Kuasa, amin. Mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, ajaib atas setiap kampus demi kampus, adil dan benarlah jalanmu, atas setiap sekolah, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Mulia namamu, oh, layaklah
bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layakkan bangsa kami Bapa, layaklah amin segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Tuhan Yesus, kami keluarga besar UHOP Tuhan, keluarga besar PMK Gabungan Kota Semarang, kami sepakat berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk negeri ini. Kami tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa di tangan Allah yang hidup, di tangan Allah yang benar. Kami sungguh percaya Engkau yang berotoritas dan Engkau berkuasa atas bangsa dan negeri kami. Sabang sampai Merauke, 34 provinsi menyembah Engkau. Kami sungguh percaya kaum Kedar dan Nebayon akan berbalik kepada jalan yang benar, akan menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut kan bertelut dan setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan. Bapak pakai kami, anak-anak mahasiswa, anak-anak marketplace, untuk menjadi saksi di tempat pekerjaan yang Tuhan percayakan, menjadi saksi di sekolah-sekolah yang Tuhan percayakan untuk kami mengenyam pendidikan, di tiap kampus yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mendeklarasikan sebagai keluarga besar UHOP Indonesia for Jesus, Semarang for Jesus. Kami sungguh percaya setiap lutut kan bertelut dan setiap lidah kan mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan. Kami sungguh percaya Kau yang membangkitkan setiap gairah anak-anak muda yang hari-hari ini mereka mulai lesu, yang mereka hari-hari ini mulai kehilangan arah dan panggilan hidupnya, yang hari-hari ini mereka terjebak di dalam dosa seks, dosa narkoba, dosa kepahitan, mencontek, apapun itu Tuhan. Kami sungguh percaya malam hari ini Tuhan, Kau memberikan damai sejahtera atas bangsa kami di tengah pandemi COVID, di tengah banyaknya hal-hal yang hari ini diurus oleh negara Tuhan. Kami sungguh percaya dan yakin Engkau memegang kendali atas bangsa kami, Kau memegang kendali atas setiap kampus, Kau memegang kendali atas setiap keluarga di rumah kami masing-masing, Kau memegang kendali atas gereja lokal kami. Kami sungguh percaya dan yakin Engkau adalah Allah yang patut kami sembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa
sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu. Setiap mahasiswa bersujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Kami bersyukur Bapak malam hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Mas Priambodo, Tuhan. Kami buka hati kami, biarkan Engkau yang bertata atas setiap hati kami, Tuhan. Kami buka hati dan telinga kami sebagai seorang murid untuk mendengar apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di kampus, di sekolah, di bangsa ini, Tuhan, di marketplace. Terima kasih ya Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama kita katakan, amin. Ya, shalom, selamat malam teman-teman. Shalom yang sudah hadir malam hari ini. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, impartasi yang disampaikan oleh Mas Priambodo Adi Esmis dari Solo. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Priambodo. Halo, shalom semua. Halo. Teman-teman dari keluarga UHOP ya. Ini ada sekitar 30-an orang ya. Shalom semua, bisa shalom biar nggak kayak ngomong sendiri. Kalau ada yang ini memang halo ya, apa Google Meet ini kayak gini ya, nggak terlalu suka. Bagusnya bagus Zoom, lebih orang bisa kelihatan gitu ya. Kalau ini kan agak sulit. Nah, terima kasih sekali lagi kesempatannya yang telah diberikan Daniel ya, sama keluarga dari UHOP dan PMK Gabungan Surakarta Semarang ya, PMK Surakarta itu PMKS ya. Puji nama Tuhan, saya bisa berbagi di sini setelah lama ya. Terakhir kali saya ke itu ya, di Menara itu ya, terakhir kali di Menara beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kita bisa berbagi di tempat ini, terutama berhubungan juga dengan ini kita tanggal 28 besok Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Dan beberapa waktu yang lalu sempat kami adakan, saya juga bergabung dengan teman-teman di Forum Nasionalisme Kristen. Beberapa waktu yang lalu kita sharing tentang diskusi dengan, termasuk dengan GMKI yang cabang Surakarta, Gerakan Mahasiswa Kristen di Indonesia, berkaitan dengan demo dan lain sebagainya. Sebelum itu kita sempat live IG, saya sempat live IG dengan Daniel. Kita ngobrol-ngobrol di situ seperti apa jadi mahasiswa Kristen yang ada di bangsa ini. Dan selalu ingat bahwa ada satu buku katakan bagus sekali, kita adalah Kristen Indonesia, dan itu salah satu buku yang juga ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Samuel Tumanggor, itu memandu bangsa dan Kristen Indonesia. Jadi kita orang Kristen yang ada di Indonesia ini seperti apa, dan terutama lebih spesifik lagi anak-anak muda. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu tentang bangsa ini ya. Bagaimana bisa ada yang buka video, bisa dibuka nggak apa-apa. Jadi kita bisa saya bisa agak lihat sedikit-sedikit nih wajahnya. Jadi ya nggak bisa ya nggak apa-apa saya. Tapi yang bisa dibuka. Nanti kalau teman-teman bisa misalnya mau sharing atau tanya dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Saya akan berusaha untuk tidak cepat dan tidak lambat. Jadi sedang-sedang aja. Tapi mungkin nanti saya akan pulang doa ini. Ada Malia Mimpi ini dari LBT House of Prayer. Ya, besok kampus-kampus akan berdoa juga tanggal 28 sama teman-teman dari keluarga Kampus Awakening. Ya, dan cukup menarik karena banyak sekali orang-orang yang mulai sadar akan panggilannya di bangsa ini, terutama mahasiswa dan anak-anak muda. Hari ini kita akan belajar sesuatu. Sekali lagi ada banyak sekali janji di bangsa ini, tapi saya hanya akan ingatkan beberapa tadi. Bagus sudah diawali dengan doa, dan ini namanya University House of Prayer, penting. Kenapa segala sesuatu dimulai dari ruang doa.
Jadi percuma kita melakukan banyak hal karena gini loh, waktu kita tadi waktu berdoa tiba-tiba ada suatu kalimat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan cuma ngomong seperti ini, sampai kita bisa berdoa dan menangisi satu tempat, baru kita akan bisa mengerjakan dan menyelesaikan mandat Tuhan di daerah itu. Jadi termasuk di bangsa itu, di Yeremia 29 ayat 7 yang sudah dikatakan, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu ayat yang sering sudah dibahas bertahun-tahun dan kita percayakan hal itu. Dan itu kenapa hari ini saya bersyukur teman-teman UHUB memulai dengan pujian penyembahan, kan dari sana itu ada hati Tuhan. Karena banyak orang yang setelah berjalan, nanti kita akan hari ini saya akan share tentang bagaimana kita harus mengambil posisi kita di musim ini, di bangsa ini. Kenapa banyak orang Kristen hanya apatis di bangsa ini? Misalnya beberapa waktu yang lalu saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di anak-anak muda yang beberapa tahun yang lalu, golput boleh atau tidak, dan lain sebagainya, itu aplikasinya. Sedangkan hari ini saya akan dorong teman-teman, terutama juga di UHUB, untuk mengerti hati Tuhan dan what should we do, apa yang harus kita lakukan bersama-sama setelah kita mengerti hati Tuhan. Tentu saya akan review tentang bagaimana ada banyak janji Tuhan di bangsa ini. Tadi saya sudah ngomong, ada di Yesaya dikatakan Indonesia adalah burung buas dari timur. Ya, ada juga kebuatan bagaimana kita juga kumpul dengan hamba-hamba Tuhan bangsa-bangsa, kita family journey internasional, dengan Bapak David Demian dan lain sebagainya. Dan sehingga dikatakan Indonesia ini akan membawa rempah-rempah, dan itu berbicara banyak tentang pujian penyembahan. Dari bangsa ini punya destiny tentang penyembah di bangsa ini. Dan juga ada terakhir waktu kita bersama-sama dengan Pak Daniel Panji dan Pak Tony Mulia di jaringan doa dan lain sebagainya, kita mendapat bahwa bangsa ini adalah Yusuf generation, artinya punya panggilan untuk memberkati bangsa-bangsa. Sedangkan semua dimulai dari ruang doa kita. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa ketika kita ada di satu bangsa, kita harus mengerti bahwa seperti ini, di dunia ini hanya ada dua kerajaan. Jadi hanya ada kerajaan Allah dan kerajaan musuh. Kita bisa buka dulu sebentar di Matius 12. Saya akan mulai dari ayat ini dan kita akan sedikit lompat-lompat di mana yang nanti Tuhan mau. Saya akan bacakan di Matius 12 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Oh, bisa deh di sini ya, bisa di-share di screen ya. Nah, ini lebih membantu ya. Ya, kita baca dulu ayat yang 25 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. 26. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusir dia? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu berbicara tentang pemulihan, tentang kesembuhan, tentang kebenaran, tentang sukacita, damai sejahtera. Dari sesuatu yang luar biasa, yang setiap kali Allah datang, setiap kali Yesus datang, dia ngomong, jika aku mengusir setan, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah turun atasmu. Dan nanti kita akan belajar, teman-teman di UHUB, kita yang mahasiswa Kristen, kita harus lakukan apa di bangsa ini. Lanjut, ayat 29. Atau bagaimanakah seorang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, di garis bawah orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ya. Di ayat ini Tuhan ngajari seperti ini. Jadi kalau kita ngomong di satu tempat, di bangsa ini, kalau kita lebih spesifik lagi dari Indonesia, kita spesifik lagi di Semarang, kalau kita lebih spesifik lagi di teman-teman yang ada di kampus-kampus atau di pekerjaan, kalau lebih spesifik lagi ada di keluarga-keluarga atau di hubungan, kalau kita lebih spesifik lagi, kita ngomong tentang diri kita. Jadi konteksnya ini konteks global, tapi juga konteks pribadi. Saya ulang sekali lagi, di konteks besarnya adalah bangsa ini, Indonesia. Tapi ini bisa teraplikasi di semua lini dalam hidup kita. Sampai yang paling kecil adalah pribadi kita. Jadi Tuhan sedang ingatkan seperti ini. Beberapa waktu ini tiba-tiba saya cukup unik karena saya foto juga dengan salah satu calon wali kota di Solo.
gitu kan. Saya foto dan saya upload di sana. Waktu saya upload di sosial media, tiba-tiba ada banyak sekali respon, ada yang ngomong, oh, kok ini kan jadi politisasi agama dan lain sebagainya. Saya ketawa aja, karena sebenarnya saya kan bukan orang Solo. Saya sekarang sudah pindah domisili di Sukoharjo karena Kartasura masuknya Sukoharjo. Jadi saya tidak punya hak pilih sebenarnya di situ. Tapi justru saya datang ke sana, saya pengen ngerti sebenarnya apa yang dilakukan oleh calon wali kota ini di situ. Dan kita punya tanggung jawab untuk ada di sana. Aplikasinya nyoblos siapa ya terserah. Kita nggak bisa menggerakkan orang nyoblos siapa, tapi kita harus ngerti kenapa kita coblos itu. Tuhan ngomong apa dalam pilkada. Ya itu menarik, karena kita bisa bikin talkshow itu, Daniel. Dia menemukan Tuhan dalam pilkada. Wah, itu asik sekali ya. Jadi bagaimana kita menemukan Tuhan di kampus, kita menemukan Tuhan di tempat kerja. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini ada satu kesatuan. Ada 3 bagian tubuh jiwa roh, tapi kita satu kesatuan. Setuju katakan yes. Ya. Kita satu kesatuan. Dan menarik bahwa Tuhan ngomong seperti ini. Kalau kita ada di bangsa ini, kita ada di kota Semarang, kita ada di universitas kita ada di rumah kita, rumah tangga kita ada di hubungan kita pribadi, di dalam hidup kita. Tuhan ngomong ini. Cuma ada 2 kerajaan, hanya ada 2 kerajaan, baik kingdom of God atau kingdom of Satan. Jadi cuma ada 2 kerajaan. Dan Tuhan ingatkan seperti ini, kalau kita ngomong tentang kingdom, itu hanya 2, king and dominion. Jadi ada rajanya dan ada wilayah di mana dia bertahta. Jadi singkat cerita, ini siapa yang punya wilayah ini? Gitu. Siapa yang punya wilayah di bangsa ini? Nah, jelas saya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan, kemarin saya sempat share sama teman-teman di Revival City Church Jakarta yang saya baru gembalakan. Saya baru rintis di sana di Jakarta, kita online. Saya mau tiba-tiba saya diingatkan satu cerita. Jadi saya punya satu adik keponaan, adik keponaan saya ini dia punya satu tanah yang diberikan orang tuanya di belakang UNS ya, kalau teman-teman tahu, Universitas Negeri 11 Maret di Solo, di Surakarta. Jadi dia udah beli itu sejak tahun 80-an atau ya 80-an lah, 70-80-an katanya. Dan itu harga waktu masih murah lah. Itu luasnya sekitar 99 meter dan dia waktu itu beli berapa juta gitu, nggak mahal lah, nggak sampai 20 juta atau berapa saya lupa. Angkanya pokoknya nggak sampai angka 50 juta. Nggak di angka itu, dan sekarang angkanya udah tinggi lah. Yang menjadi menarik adalah beberapa waktu yang lalu ipar saya ini butuh uang, jadi dia harus jual rumahnya, jual tanahnya. Yang jadi menarik adalah ketika kita pergi ke sana dan kita lihat tanahnya itu dulu waktu dia datang ke sana, dia cerita itu tanah itu kosong, sekitarnya itu masih rumah masih jarang. Dan waktu kita ke sana beberapa waktu yang lalu, tahun lalu sebelum corona kita pergi ke sana, kita ada ukur dengan badan pertanah dan lain sebagainya. Yang menarik adalah kanan, kiri, dan belakangnya sudah ada rumah. Karena depannya itu jalan, di kanan, kiri, dan belakangnya sudah ada rumah. Dan yang menjadi luar biasa adalah apa? Jadi tetangganya ini nakal, jadi dia bangun rumahnya itu tepat di bahkan yang kanan kiri itu agak melanggar. Jadi tanah setelah diukur itu cuma sekitar jadi 80 meter. Jadi ada sekian belas meter yang diambil oleh tetangganya. Dan yang lebih lucu lagi, yang di belakang rumahnya itu membangun rumah tepat di batas rumahnya. Jadi kalau misalnya nanti tanahnya itu dibangun rumah, jadi rumahnya tertutupan tembok kayak ada di TV itu loh. Jadi nggak ada jalan untuk dia pergi ya. Saya unik sekali, saya ngomong sama teman saya, loh kok kayak gini. Ya, dan teman saya, adik saya ini ngomong kayak gini, adik ipar saya. Bagaimana ya, karena tanah ini sudah lama sekali tidak ditempati atau dilihat. Itu kenapa bisa dilanggar dalam tanda kutip. Nah kalau diurus gimana ya, bisa, tapi pasti geger dan lain sebagainya. Singkat cerita, adik ipar saya mengalah, jadi tanahnya hanya sekitar 80 meteran. Nah itu kayak gini, ada satu peraturan juga di Badan Pertanahan, kalau nggak salah itu kalau tanah kosong, kalau teman-teman yang ada di sini ada sekolah hukum, mungkin bisa dipelajari, saya kurang tahu tepatnya. Tapi katanya kalau ada satu tanah kosong ditempati sekitar 60 tahun ke atas, tanah itu sudah menjadi hak milik. Saya nggak ngerti kebenarannya seperti apa, tapi beberapa orang ngomong sama saya seperti itu. Saya belum pelajari memang detail di situ. Dan cukup menarik seperti ini. Tuhan ingatkan bahwa ketika kita ada di satu bangsa, ternyata ada di bangsa ini, bahwa janji Tuhan itu ada di bangsa ini. Yes, kita setuju dan kita amin. Tapi bagian kita adalah apa? Mengambil posisi di bangsa ini sehingga apa? Janji Tuhan itu termanifestasi. Saya ulang sekali lagi. Kita harus mengambil posisi kita supaya apa? Ketika ini ada Elisa ya, dia sekarang nggak ngerti ini ada di Kalimantan apa di Solo, di Semarang.
Ya kalau dia di Kalimantan ya. Kalau kita ada di Kalimantan ya, bagaimana janji Allah atas Kalimantan itu ada? Janji Allah atas bangsa ini ada. Tapi seringkali musuh menghalangi itu. Dan Tuhan sedang mencari orang-orangnya, Tuhan mencari anak-anaknya yang mau berdiri bersama dengan dia. Supaya janji Tuhan itu teraplikasi, termanifestasi. Itu kenapa dikatakan butuh kerjasama antara kita dengan Allah. Revival selalu seperti itu. Tuhan selalu ngomong bahwa di setiap musim tahun 1901 dibutuhkan 1901-1906 itu revival yang pertama diakui di Azusa Street, di mana orang di satu tempat jalan Azusa itu jalan 123 di Azusa Street di sana ngomongin kalau orang lewat pada waktu itu orang rebah mengalami lawatan Tuhan. Ternyata di balik itu ada satu orang hitam bernama William Seymour yang dia satu matanya itu buta. Dia orang kulit hitam dan dia buta. Tapi waktu dia menyerahkan dirinya untuk Tuhan, dia ngambil posisi untuk menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memakai dia. Tiba-tiba lawatan Tuhan terjadi. Dan saya selalu percaya Tuhan sedang membutuhkan orang-orangnya. Itu kenapa saya mau jelaskan tentang Kingdom of God. Bagaimana kita mengambil posisi kita. Banyak orang Kristen, saya mau ngomong seperti ini. Mas, apakah berdoa saja itu salah? Tidak, bukan. Itu penting. Itu keharusan. Tapi waktu kita melakukan, Yakobus katakan seperti ini. Tunjukkan aku imanmu tanpa perbuatan. Aku akan tunjukkan kamu perbuatan karena imanku. Banyak orang Kristen, banyak anak muda Kristen, kita hanya... Sekali lagi saya mau ngomong seperti ini. Saya tidak ngomong bahwa doa tidak penting. Doa sangat penting. Dan itu harus dilakukan. Nanti ada ekstrem kanan dan kiri. Ekstrem yang kanan, yang penting kita terjun aja lah. Sulit lah. Bagaimana kita mau terjun ke lapangan, bagaimana kita mau menjangkau jiwa, kalau kita sendiri tidak mengerti hati Tuhan. Bagaimana kita mau mengaplikasikan kasih Tuhan di tempat kerja, bagaimana kita mengaplikasikan kasih Tuhan di kampus, sedangkan kita sendiri tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak mengerti hati Tuhan. Itu kenapa Tuhan ngomong seperti ini di awal, bahwa cuma ada dua kerajaan di dunia ini. Kerajaan Allah dan kerajaan musuh. Kalau di satu tempat kosong, ingat baik-baik Tuhan pernah kasih perumpamaan. Satu orang dilepaskan dan dari iblis, dia diikat iblis dilepaskan, maka orang itu kosong. Kalau iblis kembali lagi, kalau dia lihat rumah itu kosong, dia ajak 7 orang temannya dan dia akan masuk dan menghancurkan hidup orang itu 7 kali lipat, lebih jahat daripada sebelumnya. Yang saya mau ngomong seperti ini, kalau kita tidak mau mengambil posisi di bangsa ini, kita ngambil posisi di universitas-universitas, kita nggak mau ngambil posisi kita. Saya mau ngomong seperti ini, dengarkan baik-baik. Saya tidak, kalau kamu harus jadi orang luar biasa, kamu harus jadi nomor satunya, kamu harus jadi ketua BEM, kamu harus jadi ketua DEM, kamu bukan itu. Kalau semua ketua PMK terus anggotanya siapa? Bukan itu yang saya ngomong. Semua jadi ketua BEM, terus anggota BEM siapa ya? Nggak bisa. Ya, semua dari presiden, nggak, bukan itu. Justru aku mau ngomong, kau harus ada di posisi, mungkin kau tidak terlihat. Mas, aku udah tahu panggilanku kok, aku pendoa, nggak apa-apa. Berdoa saja, lakukan dengan baik. Banyak puasa ya, nangis-nangis ya. Jangan juga bagianku doa, malah kamu di jalan. Tadi orang ngomong, aku yang penting di jalan nggak bisa. Itu dua harus berjalan beriringan, iman dan perbuatan harus jalan beriringan. Setuju, katakan yes. Bisa ketik yes? Supaya saya tahu nih, kalau jangan nggak ada yang dengerin nih. Nah, itu ada nih ada ya. Kita privat aja. Ya, thank you. Nggak supaya saya tahu aja, 30 orang ini pengikut atau bukan ya, pengikut atau murid ya karena saya mau ngomong gini ya, saya mau share sekali lagi, kita harus tahu ketika kita ada di satu tempat, terutama kalau kita ada di bangsa ini, kandung itu dalam rohmu, kandung di dalam doamu, sampai sekali lagi yang saya mau ingat, sampai kita bisa nangis di buat satu tempat, baru kita bisa mengerjakannya. Dan yang lebih detail lagi, tiba-tiba Tuhan tadi ngomong, kalau kita sudah bisa nangis, kita mau mengerjakan satu kota, satu bangsa, maka kita tidak akan dapat dibeli oleh apapun. Berapa banyak orang, dalam tanda kutip, ketika dia sudah hidup di dalam Tuhan, di kampus dia menyala-nyala, di sekolah dia menyala-nyala, tapi begitu masuk di dunia kerja, oh yang penting kan nilaiku bagus, oh yang penting kan aku dapat pacar, yang penting aku dapat jabatan bagus. Berapa banyak orang, dalam tanda kutip, hatinya bisa dibeli. Tidak lagi menyala-nyala. Saya bertobat tahun 2017. Berapa tahun ya, 13 tahun yang lalu, belum lama, tapi bukan juga sesuatu yang singkat, karena di masa itu saya ngalami banyak proses Tuhan.
Tapi kenapa api itu masih menyala di dalam hati sampai hari ini? Saya selalu ngomong bahwa kemarin saya dapat tiba-tiba diingatkan Instagram sama Facebook itu kan kadang-kadang pembantunya Roh Kudus ya, jadi tiba-tiba pesannya keluar lagi. Ngomong tentang apa? Ya, mungkin kamu satu yang bagus itu, saya baca satu buku Penginjil Api, dan Bonke yang ngomong satu yang bagus. Berita Injil itu dari pembawa berita Injil dari generasi ke generasi itu sudah selesai. Tapi berita Injil itu masih ada sampai hari ini. Dan ini bagian kita membawa kabar baik itu kepada universitas-universitas, kepada sekolah-sekolah, kampus-kampus, kepada marketplace, kepada tempat 7 pintu, 7 gunung yang harus dimenangkan. Harus ada anak-anak Tuhan yang mau berdiri di sana. Itu kenapa saya ulangi lagi, saya balik lagi. Ada dua kerajaan. Kita mau di pihak siapa? Hari ini altar call-nya ini baru pembukaan. Nanti sebentar lagi baru mau khotbah. Ya, pembukaannya adalah altar call-nya kita ada di pihak siapa hari ini? Atau wilayah kita? Mungkin kau lihat satu universitas tempat kau ada kampusmu. Saya dulu kesaksian di kampus saya waktu saya kuliah hubungan internasional. Saya tahun 2008 waktu itu saya di sana dan saya mau ngomong ini. Waktu itu kampus itu setiap tahun itu ada underground itu loh, zaman dulu. Ayam dibelah, darahnya diminum, pang-pangan, undergroundan itu. Terus ada mabuk itu zaman dulu, orang mabuk itu di dam, mabuk dalam arti sebenarnya. Ada beberapa kasus aborsi di sana dan lain sebagainya, ada tawuran. Dan waktu itu yang kita lakukan apa? Kita berdoa, kita ngambil posisi kita. Saya ada satu teman sekarang ketua Fire Mission, Mas Yoyo itu Yonatan itu, kan dia dulu ketua PMK-nya waktu kita ada di Unis, kita doa jam 10 malam, dan dia dapat dari Tuhan, aku harus jalan kaki muteri kampus, nggak pakai alas kaki. Terserah kamu ya. Kita bertiga waktu itu. Kita doa malam jam 8, jam 10 dia dapat pesan. Kok ini aku dapat pesan ya? Untuk ulang tahun. Saya ngomong, yaudah kita berdoa. Kamu berdoa jalan muter, aku ada di sini. Aku di base camp, bisa di base camp main gitar aja muter sendiri. Kayak orang gila jam 10 malam udah nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Tapi dia berdoa jalani itu kampus malam jam 10 malam. Dan setelah itu ada banyak hal terjadi. Tiba-tiba orang PMK itu jadi banyak orang yang mau ikut. Tiba-tiba tidak ada lagi diperbolehkan ada band-bandan underground di kampus. Tiba-tiba tidak ada lagi terdengar kabar orang mabuk di dam dan lain sebagainya. Hari yang saya mau ngomong seperti kadang-kadang ada banyak anak-anak muda, ada banyak orang-orang mahasiswa tidak mengambil posisi yang tepat. Itu kenapa hari ini saya mau ngomong dimulai dari kita. Berapa banyak orang kalau tidak bisa memenangkan itu di ruang doa, kita nggak bisa menangkan itu di jalan. Berapa banyak orang yang setelah kita nangis, justru kita kembali lagi ke hidup kita yang lama. Mungkin hari ini saya nggak ngerti siapa yang datang di Google Meet ini, tapi yang Tuhan tahu di hati saya, dimulai dari kita. Kita harus mengambil posisi kita. Setelah itu baru kita bisa mempengaruhi, kita kasih influence orang-orang di sekitar kita. Dan setelah kita masuk dalam ruang doa itu kita bisa nangis dapat hati Tuhan, maka kita tidak akan menyerah lagi. Penting sekali kenapa? Berapa banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Berapa banyak orang yang kok rasanya berat waktu aku mau berdoa buat bangsa, kok bangsa ini seakan-akan tidak ada perbaikan. Aku di kotaku tidak ada perbaikan. Saya ada di Solo, bertahun-tahun kita nangis di kota ini, bertahun-tahun kita nangis di bangsa ini, bertahun-tahun. Benar-benar waktu sejak dari SMA kita nangis doa sekolah itu, Daniel paling ngerti lah. Kita nangis setiap hari doa, setiap hari kita berdoa. Waktu kita setiap hari berdoa, hari ini saya melihat bagaimana di Solo Tuhan ngerjakan sesuatu. Benar-benar anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sini, suaranya didengar. Bagaimana banyak sekali hal yang tidak baik sudah tidak ada terjadi lagi. Belum sempurna, tapi Tuhan sudah mulai menurunkan hujan-hujan berkatnya. Di bangsa ini pun juga seperti itu. Papua yang lama sekali tertinggal, kita ngangisi Indonesia Timur bertahun-tahun. Tiba-tiba Tuhan beri. Sekarang mulai ada BBM satu harga kemarin, berapa waktu yang lalu, dan lain sebagainya. Apa yang di alam roh itu sudah terejawantah, termanifestasi, teraplikasi, jadi jasmani. Berapa banyak orang yang berhenti di tengah jalan gara-gara ini. Tadi saya ngomong, ada banyak janji Tuhan atas bangsa ini. Saya mau ngomong, kita cuma mau jadi penonton, atau kita mau jadi pemain. Dan saya selalu percaya seperti ini.
Di dalam Tuhan tidak ada yang jadi penonton. Kita semua adalah pemain. Setuju katakan yes. Nah, sekali lagi. Di dalam Tuhan tidak ada yang jadi penonton, pemandu sorak. Orang yang cuma, oh ini kok gagal kayak gini, oh lah ini kayak gini. Ada banyak orang apatis, ada banyak orang kritis tapi nggak memiliki hati di sana. Hari ini saya mau ngomong sama teman-teman, saya berdoa supaya setiap dari kita, saya nggak ngerti dari berapa banyak universitas yang ikut, tapi saya berdoa hari ini kau mendapat isi hati Tuhan itu, dan kau akan terus berjalan dan tidak bisa lagi berhenti. Karena ada api yang menyala. Yeremia 20 itu katakan ayat 9 katakan, ada seperti api yang menyala di dalam tulang-tulangku. Aku berusaha berlelah menahannya tapi tidak sanggup. Setiap kali ngomong Indonesia, setiap kali ngomong tentang pulau-pulau, setiap kali ngomong tentang kampus-kampus, setiap kali ngomong tentang Semarang, atas Indonesia, suku-suku, tiba-tiba ada sesuatu yang menyala dan tidak bisa ditahan. Kita boleh nikah, saya baru sudah nikah. Ya, nanti istri saya melahirkan Desember. Ya. Mungkin sudah punya anak, tapi apinya masih sama. Apinya masih sama. Malah justru kemarin dikatakan ada satu orang, teman ngomong bagus. Justru sekarang malah apa? Tingkat understanding-nya lebih tinggi. Kita semakin ngerti ini Tuhan ngomong apa. Berapa banyak orang tambah tua, berapa banyak orang tambah dalam tanda kutip banyak kesibukan, tapi apinya redup. Nah, hari ini kita kembali. Nah, hanya ada dua kerajaan. Mana yang kita pilih terjadi di bangsa ini? Mana yang kita pilih terjadi di kota kita? Mana yang kita pilih untuk berkuasa di kampus kita, di universitas kita, di rumah kita, di hubungan kita, di bangsa ini? Mana yang kita mau pilih? Nah, saya akan lanjutkan. Waktu kerajaan Allah itu termanifestasi, ingat baik-baik, selalu ada peperangan dua kerajaan. Tadi saya cerita. Jadi waktu Yesus lahir, Raja di atas segala raja itu lahir jadi manusia. Yang bingung siapa? Ada yang tahu? Yang bingung siapa? Herodes. Raja manusia. Raja orang Yahudi waktu itu. Romawi, dia ada di sana, dia begitu dengar dari orang Majus, dia langsung bingung. Mana mau dibunuh? Dengarkan baik-baik. Setiap kali kita sudah mengerjakan isi hati Tuhan, musuh tidak pernah berhenti. Saya nanti lagi. Musuh tidak akan membiarkan kita berjalan begitu saja. Pasti akan ada banyak cara akan dihambat. Daniel waktu dia berdoa untuk bangsa Israel waktu itu, firman Tuhan ngomong apa? Sampai pesan itu dihambat di udara. Kitab Daniel itu. Pesan itu dihambat di udara. Kenapa? Karena musuh tahu begitu Daniel dapat pesan ini penting. Sehingga dikatakan oleh Bapak rohani kita, rohani dia selalu ngomong, mau dapat pesan aja, pesan rohani aja, sulitnya setengah mati. Ya, berapa banyak kita setiap kali online, waktunya online tiba-tiba ngedrop, waktunya offline tiba-tiba disuruh pergi, tiba-tiba kuota habis, tiba-tiba selalu untuk dapat pesan aja, dapat ini belum kerjakan. Kita mau berdoa bersama aja, seakan-akan ada sesuatu yang menghambat. Kenapa? Karena iblis ngerti, karena musuh tahu, the truth will set us free. Kebenaran itu yang akan membebaskan. Waktu kita ngerti isi hati Tuhan, oh kayak gini ya, tiba-tiba kita akan terbebas sendiri. Kita akan ngerti, oh berarti Tuhan pengennya bangsa ini dikuasai oleh Tuhan. Tapi kasih Tuhan dengarkan baik-baik saya lagi. Saya tidak sedang ngomong, oh harus orang Kristen. No. Bukan. Karena banyak orang Kristen hidupnya nggak benar kok. Saya ngerti, kita pelayan ke pulau-pulau, berapa banyak yang beberapa pemerintahan itu mayoritas Kristen malah banyak korupsinya. No, bukan itu yang saya maksud. Tapi orang yang benar-benar takut akan Tuhan dan bersedia memberikan dirinya untuk menjadi alatnya Tuhan. Orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Saya mau ngomong, kita buka dulu di Roma 8 ayat 19. Roma 8 ayat yang ke-19. Tolong, ini sudah mulai khotbahnya. Roma 8 ayat 19. Yang masih kuat katakan wow. Wow. Kuota aman ya, kuota aman. Bisa ketik wow. Ya kuota aman katakan kuota aman. Ya. Tolong dong. Kuota aman. aman, good. Haleluya. Ya, kita mau baca ayat ini ya. Saya akan baca di tempat masing-masing, saya akan bacakan dari Google Meet ini. Butuh donatur kuota ini, ada yang butuh donatur kuota, Daniel. Ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saya ulangi sekali lagi.
Wih, lagi buku satria. Dompet kosong masih. Oh, ini masih ada ini kas ya. Thank you ya. Roma 8:19 ngomong kayak gini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saya ulangi sekali lagi. Firman ini seringkali dibaca begitu saja. Tapi benar-benar saya mau ngomong kayak gini. Coba cermati baik-baik. Dengan sangat rindu. Itu artinya ini. Kalau seringkali dikatakan oleh Pastor Benyamin Cumet, salah satu mentor kita dari Singapura, dia ngomong kayak gini. Waktu kita sedang menanti revival Allah atas satu kota. Kadang-kadang kita harus menanti sampai seperti desperate, yang seperti putus asa. Itu kenapa dikatakan berikan aku revival atau aku mati saja. Itu yang dikatakan juga Sandy Sudarsing, si Rasul Jubah Kuning. Dia ada di Tibet, dia ada di India, dari India ke Tibet. Setiap dia mau pelayanan, dia selalu nangis di hadapan Tuhan. Dan dia ngomong apa? Tuhan, berikan aku desa ini atau aku mati saja. Dan cukup gila Rasul Jubah Kuning ini salah satu yang membawa Injil pergi ke Tibet. Dan memang tidak berhasil. Dia sempat dilempari perjalanan yang pertama. Yang kedua dia dilempari. Pada waktu dia perjalanan setelah itu, akhirnya singkat cerita Rasul Jubah Kuning ini, Sandy Sudarsing, dia meninggal di Tibet. Orang-orang yang cukup gila. David Livingstone mati untuk Afrika. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sangat rindu. Dia spread. Dan hari ini yang saya mau ngomong sama teman-teman di UHU, bayangkan, ada banyak orang di kampus, di bangsa ini, yang sedang menunggu kalian dan saya, anak-anak Tuhan, yang sehingga dikatakan di Yohanes 1:12 katakan, siapa menerima Yesus, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Begitu kita percaya Yesus, identitas kita adalah anak Allah, sering kali dikotbahkan. Dan hari ini yang saya mau ngomong, banyak orang dengan rindu, mereka putus asa, sampai saking rindunya. Mama saya sudah meninggal 2017. Mama saya sudah meninggal 2017. Ada tidak dalam hidup saya kok, saya kangen sekali ya sama mama. Ya, kalau kalian pernah keluar kota, keluar pulau, si Elisa ini mungkin pernah nggak? Kalau dia nggak ketemu papa mamanya lama, ya kalau setahun mungkin masih bisa, sebulan masih bisa, kalau setahun masih bisa. Tapi kalau 10 tahun nggak ketemu Elisa, wah rasanya kangennya itu loh. Itu kayak gitu loh. Orang kangen sama Tuhan itu sampai sekecil. Dan hari ini Roma 9:19 ngomong kayak ini, ajari kita dengan sangat rindu bangsa ini menunggu kita. Saya ulangi lagi. Dengan sangat rindu, kampusmu menunggu kamu. Ya ampun, sekarang udah mau pulang. Saking rindunya, Elisa. Sekarang saya mau ngomong, dengarkan baik-baik. Di umur kita yang sekian puluh tahun, ya, saya yakin ini nggak ada yang belasan tahun lah ya. Ya mungkin ada lah, tapi belum berapa ya. Tapi saya ngomong minimal 20 tahun ya, kalian ya, 20 tahun, 19 tahun lah, 21 tahun. Selama itu, bangsa ini menanti kita untuk menyala. Bayangkan, teman-temanmu yang masih mabuk, teman-temanmu yang masih terikat dengan banyak hal, menunggu untuk dibebaskan. Bangsa ini sedang menunggu kita. Itu kenapa Roma katakan apa? Dengan sangat rindu. Para anak-anak ini, seluruh makhluk bangsa ini sedang menunggu kita. Dengan sangat rindu. Apa yang dirindukan? Firman Tuhan saya ngomong kayak gini. Berbagai orang yang datang dalam nama Tuhan. Bagaimana mereka dapat mengerti tentang Injil kalau mereka tidak diutus. Ada banyak orang di luar sana. Ada gospel in marketplace. Gospel in campus. Gospel in politik. In sosial. Ada Injil di sosial, ada Injil di pendidikan. Harus ada orang-orang. Tuhan jauh lebih rindu daripada kita rindu bangsa ini dipulihkan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang mau ngomong Tuhan, ini pakai aku Tuhan. Aku nggak lagi mau pikirkan diriku sendiri. Berapa banyak orang di kampus, di marketplace, yang sudah bekerja, orang-orang yang punya banyak kesibukan dan dia lupa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Sulit, itu artinya kamu harus menyalipkan dirimu. Itu artinya kamu kadang-kadang harus terus jalan, walaupun rasanya sakit. Ketika kau doa di kampusmu, ya kau PMK ngajak orang, ya saya pernah ngajak orang, saya pernah kesaksian ini, saya pernah ngajak orang untuk datang ibadah. Brosurnya disobek di depan saya. Wah,
Itu rasanya, pengen tahu rasanya, itu nano-nano. Saya baru bertobat itu. Sebelumnya mabuk, gini. Tapi begitu saya bertobat, saya nyebar brosur disobek di depan saya. Rasanya itu, ini anak ini pengennya apa ya? Rasanya itu pengen jadi super saya. Ini ngerti mau enggak apa ini? Rasanya, tapi pada waktu itu ngomong kasih, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka sedang berbuat. Berapa banyak kamu mungkin ngajak temanmu berdoa, berapa banyak kamu mungkin hidupmu kamu kudus, kamu tidak bercela. Nanti kita akan belajar. Salah satu untuk kita bisa sampai di panggilan Tuhan, tutup celahnya. Nanti di Ulangan 11 itu khotbahnya Musa. Musa di kitab itu kan, Ulangan itu kan Musa, khotbah Musa terakhir itu. Pidato Musa sebelum dia mati dan bahwa saya masuk ke satu tanah kosong. Bukan kosong, itu ada musuh di sana yang harus ditaklukkan. Tapi waktu dia harus menduduki tanah perjanjian. Itu pidatonya Musa. Nanti kita akan bahas. Tapi yang lain kita ngomong kayak gini. Berapa banyak dari kita sudah, aku mas mentori anak. Wah lah mas, anaknya dikasih tahu malah ngasih tahu balik. Nggak bisa aja. Dikasih tahu balik ya nggak apa-apa. Jadi saya kemarin ngajari ya, kita ngobrol-ngobrol di IG sama Dania, saya ngomong. Sebenarnya kekuatan kita mendengar itu itulah sebenarnya kebesaran hati kita. Waktu kita mendampingi anak kita, ini saya nanti akan punya anak. Itu kan nggak bisa skip lah. Nanti kalau anak saya nakal, saya ngomong, saya bukan bapaknya, nggak mungkin. Jadi kita akan berjuang. Bagaimana kalau kita ada di kampus, ya orang kamu berusaha hidup kudus, orang ejek kamu, kamu itu sok suci ya, sering, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong Tuhan sedang menanti orang-orangnya. The man and woman of God. Tuhan sedang mencari bangsa ini, orang-orang jiwa-jiwa sedang menunggu anak-anaknya Tuhan itu datang dan menolong mereka. Apa itu hidup di dalam Tuhan? Apa itu keselamatan di dalam Tuhan? Apa itu hidup di dalam janji Tuhan? Apa itu hidup dengan warisan ilahi yang diberikan? Apa itu hidup dengan identitas anak-anak Allah? Jadi nanti berdoa untuk teman-teman di Uhud. Engkau akan menangkap isi hati Tuhan ini. Engkau tidak akan berdiam diri lagi. Hatimu nggak tenang. Saya mau ngomong, kalau kamu seringkali saya katakan, kalau kamu dengar mamamu sakit, papamu sakit, keluargamu yang paling dekat, sahabatmu sakit, rasanya kan kamu nggak tenang. Kalau kamu nggak bisa datang ya minimal kamu berdoa, tapi bukan sekedar berdoa. Mulai tadi saya pengen bahas ini, tapi udah biasa sering. Tapi antara ini, karena ini itu nangis dulu. Setelah nangis yang dia lakukan, dia jalan. Dia temui pemimpinnya, dia mulai cari orang-orang yang memiliki hati yang sama, dan dia mulai membangun tembok. Itu Nehemia. Dan dengan firman Tuhan ngomong bagus sekali di Nehemia itu, karena tangan kemurahan Allah turun atas aku, maka tembok itu jadi. Dengan segala keterbatasan, dengan segala tantangan, tapi jadi. Karena ini sama yang saya mau ngomong sama teman-teman. Kalau kamu tahu hati Tuhan, kalau kamu tahu bahwa ada orang-orang yang menunggu anak-anak Tuhan dinyatakan, maka hidupmu tidak lagi sama. Maka kau akan berdoa dengan cara berbeda. Maka PMK dengan cara berbeda. Kamu kuliah dengan cara berbeda. Bukan supaya orang lihat kamu, tidak. Saya suka tadi, saya kan habis bimbingan, saya ambil S2 teologi itu, saya bimbingan tadi. Dosen saya ngomong bagus sekali. Kita kemarin yang ketemu calon wali kota Solo itu kan salah satu calonnya. Dosen saya ikut, dia ngomong bagus sekali. Di tengah segala, kan itu yang datang sama bantuan semua, ada yang tanya tentang bantuan. Pak, saya belum dapat bantuan, ya. Ada yang tanya, Pak, izin saya belum ada, izin gerejanya. Tapi si dosen saya ini ngomong bagus, dia berdiri ya, di tengah banyak orang. Waktu itu ada sekitar 70-an lah, 80-an orang di satu restoran di Solo. Dia bangkit berdiri, dia ngomong kayak gini, Pak, karena firman Tuhan ngomong, baru siapa mengutuki Abraham dan anak-anaknya, keturunannya, maka dia akan dikutuk. Ya, Pak, Kristen di kota ini memang bukan mayoritas. Tapi kalau nanti Bapak kutuki, maka Tuhan akan mengutuk kota ini dan Bapak. Udah, saya langsung maklum, kisah orang tenan, orang tua, udah tua. Cucunya udah 3. Tapi begitu dia ngomong ada otoritas yang dilepaskan, langsung ditanya oleh calon wali kota, mau menanggapi? Oh, saya terima kasih masukannya, saya nggak akan nanggapi, terima kasih. Takut. Langsung mengangkat otoritasnya tinggi. Tapi berbeda dia ambil posisinya. Bukan lagi malah saya yang hamba bantuan itu minta bantuan dan lain-lain, saya ngelus dodo. Saya ngelus dodo saya. Kok cuma mikiri gerejanya belum dapat bantuan, ya ampun. Ya harusnya kan ngomong, wah ini Solo harusnya gini loh. Ya. Ini Tuhan ngomong kayak gini, wah itu keren. Makanya saya salut.
Itu kenapa hari ini kamu, bangsa ini sedang menunggu kita. Kampusmu sedang menunggu kamu. Kamu biarkan temanmu dikuasai oleh yang bukan Tuhan. Kamu biarkan kampusmu dikuasai yang bukan Tuhan. Kamu biarkan bangsamu dikuasai yang bukan Tuhan. Terserah kita. Kita mau ada di mana? Kita mau jadi supporter atau kita jadi pemain? Atau malah kita jadi musuh? Ya, banyak orang kan malah lucu. Yang musuh malah orang-orang yang seiman. Biasanya yang apa? Saya itu dulu kan kalau kuliah gitu. Justru yang ngejek saya itu, kamu itu sok suci lah. Itu malah kadang-kadang yang sama-sama Kristen. Haleluya. Yang salibkan Yesus itu bukan orang lain ya. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Jadi jangan, ya gimana? Tapi Tuhan ini sedang mencari orang-orangnya. Kita buka di Ulangan 11. Waduh, agak lama ya. Tiba-tiba udah jam 8 lebih. Kita buka dulu di Ulangan 11. Saudara. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, teman-teman bisa simak ya. Sekali lagi ini pidato Musa ketika Musa ngomong kalau kamu pengen duduki satu wilayah, kalau kamu mulai masuk ke tanah perjanjian itu, dia ngomong kayak gini. Saya bacakan Ulangan 11 ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya kamu kuat. Dengarkan baik-baik. Musa tahu banget bahwa bangsa Israel, bangsa yang dia pimpin keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang bersungut-sungut, seringkali bangsa yang tidak kuat untuk ikut Tuhan. Itu kenapa dia ngomong, kalau kamu pengen kuat, aku akan ngomong sama kamu hari ini. Kamu pegang semua perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini. Ini kalimat yang menarik. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi dan mendudukinya. Ayat yang ke-9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Ini kata janji dan sumpah. Bagaimana Tuhan kalau sudah ngomong atas bangsa ini. Kalau Tuhan sudah ngomong satu kota. Tuhan sudah ngomong pada satu kampus. Tuhan sudah ngomong pada satu keluarga. Tuhan sudah ngomong pada satu pribadi. Maka Tuhan akan menepatinya. Seringkali yang tidak mau adalah kita. Atau bangsa. Satu bangsa. Kita yang kadang-kadang, seringkali, bukan kadang-kadang, malah justru keluar dari janji itu. Kapan-kapan kita akan bahas, ada namanya hukum legalitas di alam roh. Kalau sudah janji itu dua sisi, dua pihak. Itu janji sebenarnya. Saya lanjutkan dulu. Kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lanjut ayat yang ke-10. 10 ayat yang 10 ya, thank you. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang telah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun anggur. Jadi tanah perjanjian nanti adalah tanah yang bukan tanah yang sulit untuk dikerjakan, bahkan engkau akan gampang mendudukinya, berkat akan gampang. Lanjut ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Artinya tanah yang diberikan itu, yang harus ditempati itu sebenarnya adalah tanah yang Tuhan perhatikan dan tidak pernah tinggalkan. Tapi dia ngomong kayak gini, bangsa Israel. Kalau kamu ingin kembali ke ayat yang ke-8 tadi, tolong adminnya, ayat yang ke-8. Ini tak gini-gini nggak bisa ya masalahnya ya. Ini loh, gini-gini nggak bisa. Biar nggak cari enak. Ya, kadang ngomong kayak gini. Jadi kamu harus berpegang, dengarkan baik-baik. Jadi ada beberapa kata kunci yang hari ini saya mau beri sama teman-teman di Universitas House of Prayer, teman-teman PMK Kebungan Semarang. Jadi firman Tuhan ngomong kayak gini. Jadi kamu harus berpegang, garis bawahi, berpegang
kepada seluruh perintah. Ada ditulis berpegang seluruh perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini. Beberapa hal yang penting yang saya mau ngomong, Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sedang diajari, ada satu teman ngajar tentang bagaimana kita di Efesus dikatakan menggunakan perlengkapan senjata Allah, perisai. Perisai zaman dulu itu besarnya nutupi kepala sampai kaki. Jadi yang model, kalau teman-teman pernah lihat perisai-perisai zaman dulu itu kalau di Romawi. Jadi model yang besar, bukan tameng yang kecil itu, yang kayak Kapten Amerika. Bukan itu. Jadi yang model kotak itu. Supaya apa? Dia nutupi semua. Jadi waktu dibawa kayak kalau teman-teman tahu yang Dalmas itu yang tempatnya polisi itu yang penuh itu, yang nutupi penuh itu. Itu model kayak gitu. Jadi perisainya kayak gitu. Kenapa harus dikatakan seluruh perintah, berpegang pada seluruh perintah? Seluruh itu ngomong banyak tentang semua. Jadi jangan ada satupun yang terluput. Kita buka dulu, ini di hold dulu, nggak apa-apa. Kita buka dulu di Filipi 2 ayat yang 14 dan 15. Filipi 2 ayat 14 dan 15. 14-15. Kita baca, saya bacakan aja ya, teman-teman baca di tempat masing-masing. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15 kita baca bersama. 3-4, teman-teman baca sendiri ya di rumah masing-masing. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut dan berbantah-bantah supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda seperti anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di mana? Di dunia. Itu kenapa yang tadi saya ngomong, untuk kita bisa menduduki tempat kita adalah kita menyediakan diri supaya apa? Supaya kita dapat bercahaya di tengah-tengah dunia. Dan bangsa ini sedang menunggu kita. Bangsa ini sedang menunggu kita untuk kita menyala, bercahaya. Supaya begitu hidup kita bercahaya, orang akan melihat ada Kristus di sana. Itu kenapa ya saya mau ngomong, jangan hidup dengan seenak diri kita. Karena saya ngomong, ya itu kalau bahasa Jawanya enak. Aja apa sakarep dele. Ya, sakarep dele itu apa seperti keinginan pusarmu. Wah, bahasa Jawa itu sulit ya. Maksudnya hidup senang hati. Ya bisa lagi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka kalau kita ngomong Tuhan berikan aku revival di kota ini, atau aku mati saja, berikan aku revival Tuhan untuk kampusku. Tuhan ngomong, jangan, kita nggak bisa hidup seenak kita sendiri. Kita harus hidup dengan menutup celah, berpegang kepada seluruh, dan perintah ngomong banyak tentang firman. Tadi di Ulangan 11 ayat yang ke-8 itu ngomong banyak apa, seluruh adalah tidak ada satupun yang terlewati, dan yang kedua apa, sehingga semua tertutupi ya. Semua tertutupi. Itu kenapa menggunakan perisai untuk menahan panah api si jahat. Itu kan dari perisai zaman dulu dikasih bulu-bulu itu loh, yang agak basah. Jadi kalau ada panah api itu panahnya nggak tembus. Kenapa? Karena ada bulu yang sudah dikasih minyak itu loh. Kalau nggak minyak, biasanya air dan lain sebagainya, pokoknya benda cair supaya panah api itu langsung mati. Itu juga sama. Kalau hidup kita ada celah, kalau hidup kita ada sesuatu yang tidak baik, maka musuh akan gampang sekali menyerang hidup kita. Kalau di suatu bangsa tidak ada perisai, tidak ada benteng yang menutup suatu tempat, kalau tidak ada orang yang membangun tembok, maka musuh akan gampang masuk dan menghancurkan. Itu kenapa janji Allah seperti tertahan seakan-akan di alam roh, belum termanifestasi. Karena kadang-kadang tidak ada anak Tuhan yang mau untuk menjadi tembok, menutup celah yang ada. Itu kenapa sebenarnya dikatakan bahwa kita harus nutup itu celah, kita harus berdiri di antara dua celah itu yang Habakuk katakan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, aku mau berdiri di antara dua celah itu, supaya aku tahu apa yang terjadi atas bangsa ini. Dan hari ini yang saya mau ngomong, saya ingatkan teman-teman untuk kamu mulai nutup celahmu, supaya kamu bisa percaya. Celah ini ngomong banyak tentang kehidupan, ngomong banyak tentang perkataan, ngomong banyak tentang pikiran, banyak hal. Yang hari ini saya mau ngomong, tutup celahmu. Kalau hari ini teman-teman yang ada di tempat ini, di Google Meet ini, kau ada di sini dan kau merasa
Masa aku masih punya banyak celah dalam hidupku, aku masih terikat, aku masih punya banyak hal. Teman hari ini, malam ini adalah Bali katakan, jikalau pada hari ini kamu mendengar suaraku, jangan mengeraskan hatimu, bertobat, maka kau akan diselamatkan. Bertobat, maka Tuhan akan bertindak penuh atas hidupmu. Itu kenapa saya tulis beberapa waktu yang lalu, ini adalah tahun Alef yang saya ngomong yang secara penanggalan Israel. Kenapa? Karena Tuhan mau pulihkan tahun pertobatan, di mana saya ngomong, saya bukan manusia yang sempurna, saya pribadi bukan manusia sempurna, saya punya banyak kesalahan, tapi saya putuskan untuk saya tidak menyerah. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya kuat, justru tidak. Tapi yang saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap hidup saya. Tuhan tidak pernah menyerah untuk kampusmu. Tuhan tidak pernah menyerah untuk bangsa ini. Itu kenapa saya memilih tidak menyerah. Saya memilih untuk saya mengaku setiap kesalahan saya, tutup celah saya minta Tuhan tolong saya. Hari yang saya mau ngomong sama teman-teman, mulai tutup celahmu dan ambil posisi di mana seharusnya kau berada. Saya kasih Tuhan, yang Tuhan tahu dalam hati saya, kita buka dulu di Amsal 2 ayat 4-8. Tadi kita ngomong, semua berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan pada hari ini. Pada hari ini tuh ngomong banyak tentang waktu kita buka di Amsal 2 ayat 4-8. Kita pada hari ini selalu ngomong sesuatu yang baru. Bagaimana Tuhan ngomong baru setiap hari sama kita. Itu kenapa dikatakan Tuhan ngomong apa hari ini. Setiap hari Tuhan ngomong. Jadi lewat itulah nanti kita akan belajar. Amsal 2 ayat 4-8. Tolong Amsal 4 ayat 2-8. Saya sudah mau selesai di akhir-akhir, karena sudah mau 8:30 saya. Yang teman-teman mau sharing, mau apapun, kita bisa kapan-kapan kita cerita-cerita atau nanti hubungi atau seperti apalah nanti kita kita baca dulu. Amsal 2 ayat yang keempat, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dengarkan baik-baik. Tuhan yang memberikan hikmat bagaimana kita akan melangkah. Kalau engkau ada di 7 pintu, engkau ada di kampus, kau selalu tanya sama Tuhan. Saya itu diajari, what should I do? Tuhan, aku harus apa? Tuhan pengen aku ini ngapa toh? Karena dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi saya mengomong, kalau kita mau take our position, kalau kita mau mengambil posisi di kampus, kita mau ambil posisi di bangsa ini, kita mau ikut serta dalam apa yang Tuhan mau, di 7 pintu, di 7 gunung, Tuhan gak kasih tahu, kita gak mungkin menang dengan kekuatan dan kepandaian kita. Tuhan ngomong cari Tuhan seperti mencari perak, seperti mencari harta terpendam. Kalau saya punya satu orang teman, dia akan nyari hartanya Bung Karno itu, udah lama sekali, yang katanya Bung Karno jadi Belanda atau mana itu hutang sama Bung Karno itu. Dia sudah nyari bertahun-tahun, dia habiskan banyak harta, dia habiskan bahkan keluarganya tidak terus dengan baik, hanya gara-gara nyari itu. Dia cuma nyari harta terpendam. Artinya Tuhan sedang ngajari kayak gini, kalau kamu mencari Tuhan dengan segenap hati, tutup celahmu, cari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberikan pengetahuan dan kepandaian. Ingat baik-baik konteks ini, tadi saya ngomong konteksnya di waktu Musa sedang mau ngajari bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, dan dia ngomong apa? Kalau kamu pengen kuat memasuki tanah perjanjian, pegang semua, cari Tuhan, maka dia akan beri hikmat. Percuma S1, S2, S3, S3, S-Tongnong, kita akan bisa, tak kasih tahu. Untuk melakukan mandat ilahi dibutuhkan kekuatan dari Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau dibutuhkan roh yang daripada Tuhan. Itu kenapa kita harus mencari Tuhan. Kenapa Tuhan yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Mari baik-baik ayat ini diulang lagi. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi ketika engkau sedang menjaga hatimu, menjaga hidupmu dari banyak hal, Tuhan ngomong, aku yang akan jadi perisai atas bangsa ini. Aku yang akan jadi perisai atas keluargamu. Aku jadi perisai atas kampusmu, atas hubunganmu, relationshipmu dengan orang, dengan hubunganmu dengan pacarmu dan lain sebagainya. Tuhan yang akan menjadi perisai. Artinya musuh tidak bisa masuk ke dalam situ dan menghancurkan. Saya ulang sekali lagi, kalau anak-anak Tuhan tidak mengambil posisi, maka musuh akan mengambil posisi dan menghancurkan pekerjaan Tuhan di sana. Menghancurkan satu daerah. Itu kenapa Tuhan ngomong tadi di Matius 12.
Barang siapa tidak bersama dengan aku, berarti dia akan di pihak musuh dan dia akan mencerai mereka. Itu kerjaannya musuh. Ayat yang 8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saya kasih Tuhan, saya mau pesan sama teman-teman hari ini. Tuhan pengen kita menduduki tempat di mana yang seharusnya Tuhan pengen kita ada di sana. Seringkali kita tidak siap, tapi Tuhan ngomong hari ini waktunya engkau mengambil posisi. Ini waktunya teman-teman engkau ada di posisi ini. Berdoa dengan baik dan waktunya menyala, bercahaya. Beritakan kabar baik. Beritakan pada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Karena bangsa ini sedang menunggu kita. Menunggu orang-orangnya Tuhan. Saya mau ngomong, teman-teman, janji Tuhan banyak atas bangsa ini. Apakah kita mau jadi partnernya Tuhan? Apakah kita mau jadi alatnya Tuhan? Untuk Tuhan pakai hidup kita di kampus kita. Tuhan pakai hidup kita menjadi jawaban bagi kampus, sekolah, bagi marketplace, bagi apapun yang ada di bangsa ini. Karena lihat baik-baik, bangsa ini sedang menunggu anak Tuhan dengan sangat desperate. Mereka sangat rindu menunggu. Saya sampaikan ayat yang terakhir dan kita akan berdoa. Filipi 2 ayat yang 12 sampai 13. Filipi 2 12 13. Ini ayat yang terakhir dan kita akan berdoa. Saya akan pamit teman-teman, kalau misalnya mau cerita atau apa, nanti sekali lagi bisa chat saya atau chat Daniel, kita diskusi dan lain sebagainya. Juga kita bisa ngobrol-ngobrol, kenalan, ya saya nggak ngerti dari mana aja. Siapa tahu kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain dan kita bisa membangun sesuatu untuk tubuh Kristus di Semarang atau di bangsa ini. Ayat yang terakhir. Kita baca ayat 12, saya baca ayat 12, nanti ayat 13 mic-nya dibuka, kita baca bareng-bareng ya. Itu seperti deklarasi kita. Saya bacakan ayat yang 12, sekali lagi nanti ayat 13, teman-teman bisa buka mic dan kita akan ngomong baca bareng-bareng seperti deklarasi. Saya bacakan dulu ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13, semua mic bisa dibuka, kita baca bersama ya. Teman-teman yang masih ada di channel ini, kita buka mic kita baca bersama ayat 13, 3, 4. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan mau pekerjaan menurut kerelaannya. Amin, amin, amin. Nah, saya tutup lagi mic-nya. Saya bacakan ini menjadi iman kita, menjadi deklarasi kita bahwa Allah yang karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Itu kenapa dikatakan soli Deo Gloria. Semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya saya mau ngomong, adakah teman-teman keluarga dari UHUB? Saya akan tutup dan kita akan berdoa. Hari Tuhan sedang mencari orang-orangnya yang mau mengambil posisi sehingga janji di bangsa ini dari Tuhan segera tergenapi. Tuhan butuh orang-orangnya yang mau bekerja sama, orang-orang yang mau menyediakan dirinya untuk menjadi partnernya Allah. Tuhan selalu butuh orang yang mau jadi partner atas bangsa ini. Saya dorong teman-teman untuk ikut besok. Kita ada doa dengan kamus rekening. Nanti untuk detailnya mungkin Daniel bisa tanya-tanya dulu. Setelah itu bisa dibahas. Kita sedang berdoa dengan 13 kota, terutama untuk anak-anak muda. Kita berdoa untuk secara profetik kita mengambil bangsa ini. Kita mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan atas bangsa ini, bahwa Tuhan Raya sudah di depan mata. Saya tutup dengan satu kesaksian yang terakhir. Ini adalah masa Tuhan itu. Ini adalah waktu di mana siang hari, sehingga ini waktunya kita berlomba-lomba mengerjakan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Berapa waktu kemarin malam tiba-tiba saya dengar ada satu kesaksian bagus sekali dari satu orang teman yang ngomong dia dapat dari Tuhan bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan itu cepat. Dan ini waktunya dia dapat di Yohanes, dia katakan, ini Tuhan ngomong, ini adalah waktu siang hari, waktunya bekerja, karena akan tiba malam, sehingga kita tidak bisa bekerja lagi.
Dan dia kesaksian bagus sekali. Tiba-tiba ada satu orang temannya di pekerjaan tempat kerjanya dia yang lama, karena dia sudah pindah kerja di Jakarta, di tempat kerja yang pertama yang lama, tiba-tiba temannya hubungi dia, bukan orang Kristen, tiba-tiba dia hubungi dan dia ngomong kayak gini, aku pengen kenal siapa Yesus itu, aku jadi Kristen. Kasih Tuhan, kalau ini adalah masa tua ya, itu kenapa cepat sekali. Sebelumnya lagi juga ada teman yang kesaksian, ada temannya deket tiba-tiba ngomong, kalau kamu mau ngomong apapun, aku mau terima perkataanmu. Karena anak ini mulai berdoa bersama dengan dia. Ini temannya, yang satunya anak kita, yang satunya belum kenal Tuhan. Tapi dia mau untuk ikut komsel pada waktu yang lalu. Itu kenapa hari ini saya digerakkan untuk teman-teman, terutama di UHUB, ambil posisimu, ambil tempatmu, dan jangan biarkan musuh mengambil alih tempat yang harusnya Tuhan bertata. Amin. Sekali lagi biarkan ini membantu teman-teman, biar firman ini termeterai di dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah, sehingga api itu menyala dan tidak bisa berhenti lagi. Kita semakin excited, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di bangsa ini. Saya kasih Tuhan, saya benar-benar melihat hati saya benar-benar berdebar-debar. Saya menanti Tuhan dengan corona ini, dengan COVID ini, pandemi ini, justru membuat orang kita semakin gampang untuk bersekutu. Sekarang kita bisa bersekutu dengan orang di Malaysia, di Singapura, kita bisa bersekutu dengan orang dari bangsa-bangsa, dari pulau-pulau dengan sangat cepat. Kenapa? Karena saya tahu memang Tuhan sedang bergerak cepat. Itu kenapa pesan saya yang terakhir untuk teman-teman UHUB adalah selaraskan diri kita. Itu kenapa tadi Filipi 2 katakan, hendaklah kita mengerjakan keselamatan kita. Kita selaraskan diri kita dengan agenda kerajaan surga. Terima kasih. Saya berkati, kita akan berdoa sebentar. Setelah itu akan saya kembalikan kepada Daniel. Mari kita berdoa. Allah, kami ucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami tahu kami masih punya banyak keterbatasan. Tapi yang kami mau, yang kami tahu adalah Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan Kau tidak pernah menyerah. Itu kenapa hari ini Tuhan izinkan kami masuk dalam hati-Mu Tuhan. Deeper in love with you. Deeper in love with you, I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you, oh how I love you Lord. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Dan ayo berdoa Tuhan, buat siapapun yang hari ini hadir di Google Meet ini, saat hari 30-an orang yang hari ini hadir, ayo berdoa Tuhan, biar firman-Mu ini benar-benar menyala di hati kami Tuhan. Sehingga kami sadar, buka mata kami, buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Sehingga kami dapat melihat, kami dapat merasakan, kami dapat mendengar apa yang Tuhan sedang kerjakan di bangsa ini. Bahwa banyak orang sedang menunggu kami Tuhan. Menunggu Tuhan lewat hidup kami. Berdoa Tuhan biar kami percaya. Tuhan, beberapa dari kami masih terikat, masih punya banyak celah di perkataan kami, di tindakan kami, di hati kami, di pikiran kami, di mulut kami. Tuhan ampuni kami. Kami berdoa selama masih ada hari ini, selama kita Tuhan masih berbicara, jangan menyerah, karena berarti masih ada jalan. Dan kami berdoa, kami kasih Tuhan di UHUB. Mari ambil waktu untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Tuhan sedang menaruh hatinya, cari Dia seperti mencari perak, cari Dia seperti cari harta terbenam. Maka dari sana Tuhan akan menjadi pertolongan bagi kita. Tuhan akan menjadi pertolongan bagi orang jujur. Tuhan akan menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela. Tuhan akan menjadi jalan. Tuhan akan menolong kita. Oh, berdoa Tuhan untuk teman-teman di kampus,
universitas apapun Tuhan hari ini yang hadir. Tuhan berkati itu tebus semua dengan darah Yesus. Tuhan berikan kami keberanian untuk kami mulai berjalan memiliki hati Tuhan. Kami masih terbatas Tuhan, kami masih muda. Kami tahu Tuhan akan menolong kami. Tuhan tidak menyerah kepada kami, Tuhan tidak menyerah atas bangsa ini, Tuhan tidak menyerah atas suku-suku pulau-pulau, Tuhan tidak menyerah untuk kampus-kampus, sekolah-sekolah, Tuhan tidak menyerah Tuhan untuk kota-kota, Tuhan tidak menyerah untuk keluarga-keluarga, Tuhan tidak menyerah untuk pribadi-pribadi. Itu berapa hari ini kami mau datang sama Tuhan, karena Tuhan kami tahu Engkau yang mampu menurut kerelaan-Mu Tuhan, untuk menurut kemauan untuk mengerjakan segala sesuatu di hidup kami. Kami berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke. Kami katakan berkat atas bangsa ini, bahkan kami berdoa Tuhan, biarkan bangsa ini sampai di destininya, biar menjadi bangsa yang layak pujian, penyembahan, pengagungan, Tarwastu yang hati itu di hadapan Tuhan. Dan bangsa ini menjadi bangsa menyalakan api gerbang timur, sehingga api itu menyala di bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa kembali sampai ke Yerusalem. Bahwa kami berdoa, dan bangsa ini sampai di destininya menjadi Yusuf, bangsa Yusuf, di mana bangsa yang memberkati bangsa-bangsa, bangsa yang mengirimkan misionaris sampai ke bangsa-bangsa lain. Tuhan, prepare kami, berikan kami kekuatan untuk kami berdiri tegak bersama dengan Tuhan, karena kami tahu dengan kemampuan kami tidak mampu, kami tidak sanggup, dengan kepandaian kami terbatas Tuhan, tapi kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Itu karena kami tidak akan menyerah, kami tidak akan kehilangan fokus, kami tidak akan menyerah sampai selesai semua janji Tuhan atas kampus-kampus, atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, aku berdoa terkhusus untuk untuk PMK Gabungan Semarang, berikan kami kesehatian, hati yang sama mengasihi Tuhan. Tuhan, biar kami tidak saling menyakiti, biar kami menjadi keluarga kerajaan, menjadi satu tubuh Kristus, dan saling mengasihi, mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, hingga kami bukan saling menyakiti, bukan saling merendahkan, bukan saling menjegal, tapi kami saling mendorong dalam perbuatan baik bersama dengan Tuhan. Kami saling berpegangan tangan, sehingga tidak satu pun yang tertinggal Tuhan. Kami jangan biarkan satu kampus pun tertinggal di Semarang. Kami akan berjalan bersama sebagai keluarga. Kami berdoa melepaskan berkat terbaik, berkati Daniel, berkati Alisa, semua teman-teman yang ada, ketua-ketua PMK, pengurus, kami berdoa dalam nama Yesus, berikan hati Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang kami kerjakan tepat sesuai isi hati Tuhan, selangkah demi selangkah sesuai isi hati Tuhan, bukan dengan pemikiran kami, kekuatan kami, kepandaian kami, tapi dengan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Allah. Saya lagi yang bersyukur melihat keluarga ini terus. Tuhan, lanjutkan ceritamu atas keluarga ini, lanjutkan ceritamu atas bangsa ini, bangkitkan raise up Tuhan, bangkitkan orang-orangmu, anak-anak mudamu yang untuk berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Allah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami berikan hidup kami kepada Tuhan, biarkan kehendak-Mu yang jadi tumpang tangan setiap kami Tuhan, hamba-Mu terbatas tapi tidak terbatas Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, biar ini termeteraikan hati kami Tuhan. Sekali lagi biarkan ini membakar hati kami untuk kami terus menyala. Berikan kami haus dan laparkan Tuhan, haus dan laparkan jiwa-jiwa, sehingga kami terus berjalan dengan apa yang jadi isi hati-Mu. Kami selaraskan hidup kami, agenda kami mau selaraskan dengan agenda kerajaan surga. Terima kasih Allah, sekali lagi biar segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, keagungan hanya kembali bagi nama-Mu Allah, Tuhan Yesus Kristus, Raja dari segala Raja. Solido, Gloria. Terima kasih Allah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman yang masih mau diskusi, ada mungkin yang sharing-sharing ya, boleh, masih ada waktu beberapa menit teman-teman sebelum jam 9. Ya, boleh sharing-sharing, boleh dapat apa yang tadi belajar tadi apa dari Mas Priambodo. Nah, kita bisa sama-sama belajar. Hari ini siapa nih? Siapa nih yang mau sharing nih? Aku Mas. Oh ya, oke Yul, monggo. Oke, itu shalom buat teman-teman. Apakah masih ada sukacita? Amin. Shalom. Amin, Salam Yul. Ya. Salam Yul. Iya, terima kasih ya. Semoga teman-teman tidak ada yang merasa bosan, jangan dalam hatinya bilang, tadi udah khotbah, ini lagi mau khotbah. Jangan ya, jangan. Tidak lama kok saya mau menambahkan. Oke, tadi rema yang saya dapatkan dari Pak Priambodo tadi, yaitu ini tentang revival, tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan pengajaran tentang pribadi Kristus, kita yang sudah pernah mendapatkan kasih Kristus, kita harus membawakan itu kepada mereka di luar sana. Mereka siapa? Mereka yang belum mengenal Kristus. Mereka orang-orang yang jauh dari Kristus.
sekalipun mereka orang Kristen, tapi kita juga harus menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Kita harus mengembalikan kepercayaan diri mereka. Jadi aku ingat loh kata-kata dari mama rohaniku ketika aku pertama kali doa ya di tempat ibadahku waktu SMA. Beliau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak hanya mau memakai pendeta aja, tapi kita anak-anak muda ini, kita yang sudah mengenal pribadinya, kita yang sudah mengetahui firman-Nya, kita harus bawakan itu kepada mereka yang belum tahu. Nah, sekarang aku minta coba satu anak Tuhan untuk membaca ini, sabar ya, surat Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-23. Aku minta satu anak Tuhan untuk membacakan. Halo? Halo? Yudas berapa Yul tadi? Yudas berapa? Yudas 1. Yudas 1 ayatnya yang ke-23. Yudas 1 ayat 23. Wait. Aku buka Alkitab dulu. Ya. Yudas 1 ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Nah, aku ambil konteks yang mengatakan selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Pada kata selamatkanlah. Nah, selamatkanlah mereka. Siapa mereka? Orang-orang di luar sana tadi. Keluarkan mereka dari jalan api. Nah, jiwa-jiwa itu, jiwa-jiwa yang gimana ya? Kayak mereka sudah mau jatuh ke lembah api, tapi kita selamatkan mereka kembali ke jalan terang. Ingat amanat agung Yesus Kristus pada Matius 28. Awalnya kan pergilah. Yesus suruh pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ada kata pergilah. Nah, kepada Maria Magdalena lagi, ketika Maria Magdalena menahan Yesus, Yesus mengatakan pergilah. Itu. Yesus suruh pergilah. Itu. Nah, pergilah. Jadi kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal firman Tuhan, kita harus membawa jiwa-jiwa itu kembali ke jalan yang benar. Nah, sebelum aku ini tutup sharingku ini, aku mau kasih kesaksian ya. Tahun lalu 2019, ini aku pernah bersaksi siapa itu Tuhan Yesus kepada orang Muslim. Ada satu orang Muslim, saya puji Tuhan juga. Ini mungkin suatu rancangan Tuhan juga. Saya bersyukur juga karena orang itu dia tidak marah, tapi dia tuh mau mendengarkan. Saya tidak memaksa dia untuk menjadi Kristen, tidak. Tapi saya hanya bersaksi tentang siapa itu Kristus kepada dia. Entah dia mau menerima atau tidak, itu kembali lagi ke dia. Tapi tugas saya untuk bersaksi telah selesai. Nah, dan juga ini terakhir sebelum saya tutup khotbah ini kan tadi kan dasar ayat yang dipakai ini yang dibawakan oleh Pak Priambodo tadi itu kan dari Matius ini Matius 12 tadi ya. Ini bukan mau mendebat Pak Priambodo, tapi kalau saya lihat ya ayat ini tidak pas dengan tema kita. Karena apa? Di ayat yang ke-25 ini, kalau kita baca flashback-nya, ini kan Yesus mengusir setan. Kemudian ada percakapan dengan orang Farisi yang menuduh dia ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul itu. Dan juga ayat yang ke-25 ini, kerajaan terpecah-pecah. Kalau kita baca ayat 26 lagi, kerajaan apa yang dimaksud oleh Yesus? Kerajaan iblis itu. Nah, ini sekian dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, thank you. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman. Kita mau berdoa sebentar sebelum kita tutup. Saya minta tolong siapa ya? Mas siapa ya? Mas Yulis aja deh, Yulis untuk berdoa penutup ya. Yuk, berdoa yuk. Yuk, berdoa yuk. Julius, berdoa penutup yuk. Halo yuk.
kesempatannya dari hitungan 3 2 1 ya, Yul. 3 2 1. Oke. Nggak jadi Julius. Oke, Kak Andi aja deh. Kak Andi pimpin doa deh penutup yuk. Monggo Kak Andi, waktu dan tempat dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan kami ini Bapa, dan terima kasih Bapa penyertaan-Mu juga pada kami untuk kami dapat hadir di tempat ini, dan biarlah apa yang menjadi pergumulan kami diserahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, supaya Kau yang bekerja, supaya Kau yang beracara dalam hidup kami, untuk kami dapat menyelesaikan masalah-masalah kami dalam hidup kami ini Bapa. Sekarang kami ingin mau bubuk Bapa, berkatilah kami dalam mimpi indah kami Bapa, dan berikanlah kesegaran pada hari esok untuk kami dapat melakukan segala kegiatan kami pada hari esok Bapa. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, haleluya, yang saya katakan amin.